Dalam video kali ini saya akan share cara entry saat pullback untuk strategi trend following. Seperti ini contohnya. Pasti teman-teman sudah sering mendengar kalau cara terbaik untuk entry saat trend following adalah saat pullback. Tapi apa teman-teman tahu? Pullback itu jenisnya nggak cuma satu, ada banyak. Dalam video ini saya akan share 3 jenis pullback yang sangat powerful untuk trend following. Selamat datang, saya Yoga dari Trading Plan Yoga. Channel ini akan membahas bagaimana cara trading dengan konsisten menggunakan price action. Seperti yang teman-teman lihat di judul, dalam video ini saya akan share 3 jenis pullback yang sangat powerful untuk digunakan saat trend following. Yang pertama, pullback to structure atau pullback kembali ke area support dan resistance sebelumnya. Yang kedua, pullback to kill zone atau area sell atau area buy. Ini range ya, bukan titik pasti seperti support dan resistance. Yang ketiga, pullback yang membentuk channel. Biasanya pullback ini merupakan atau terjadi saat tren yang cukup kuat. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, teman-teman. Yang pertama, pullback to structure atau pullback kembali ke area support dan resistance sebelumnya. Pertama-tama kita ke pembentukan dasar tren dulu ya, teman-teman. Kita lihat contoh seperti ini. Ini merupakan pembentukan uptrend ya, teman-teman. Dengan adanya 3 gerakan ini, maka terbentuk uptrend. Yang dimaksud pullback to structure atau area support dan resistance adalah pullback ke area ini ya, area resistance yang tertembus yang sekarang menjadi support, pullback ke area ini, lalu kita tradingkan ke atas. Nah, ini merupakan pullback to structure yang pertama. Pullback to structure yang kedua adalah seperti ini. Ini uptrend. Pullback to structure yang kedua adalah seperti ini. Ya, kita pullback ke area support. Ya, area support sebelumnya. Nah, lalu kita tradingkan ke atas. Nah, tapi hati-hati ya, teman-teman. Karena ini merupakan pullback yang cukup dalam, ya, pullback cukup dalam ke area support, maka ini adalah awal tanda permulaan tren melemah. Ya, kalau teman-teman belum tahu tanda-tanda atau ciri-ciri tren melemah, bisa tonton video di atas ini. Ini merupakan salah satu ciri-ciri tren melemah, yaitu dengan pullback yang cukup dalam seperti ini. Ya, perbedaannya, kalau ini pullback hanya sampai ke area resistance yang sekarang menjadi support. Ya, kalau yang ini pullback ke area support yang sebelumnya. Jadi pullback ini merupakan pullback yang lebih dalam dari pullback yang ini. Oke, kita sekarang ambil contoh. Sebelum ambil contoh, ke downtrend dulu. Kalau downtrend juga sama, teman-teman. Downtrend misalnya seperti ini. Nah, ini structure yang pertama. Dari support ditembus menjadi resistance. Ya, kita ketika harga di sini kita tradingkan. Nah, yang kedua seperti ini.
Nah, kita harga pullback sampai ke area sini. Nah, ini merupakan pullback yang cukup dalam seperti ini. Nah, ini untuk uptrend, ini untuk downtrend. Sekarang kita ke contoh chart. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh pullback yang pertama tadi. Kita kembali ke structure yang pertama. Seperti ini, teman-teman. Ini kita ke downtrend ya. Ini kan pembentukan downtrend. Lalu kita pullback. Pullback kemana? Kita pullback ke area structure yang pertama. Lalu kita tembus lagi, kita pullback kemana? Pullback ke area structure yang pertama. Lalu kita tradingkan di sini. Nah, ini merupakan pullback to structure yang pertama. Kita ambil contoh lagi, ini juga sama. Oke, ini kita downtrend ya, dari sini pullback ya, ini kita downtrend, pullback kemana? Pullback ke area structure yang pertama. Lalu kita tembus lagi, kita pullback lagi ke mana? Ke area structure yang pertama. Lalu kita turun lagi. Nah, ini pullback tapi tidak mampu sampai ke area structure. Biasanya kalau pullback yang enggak sampai area support atau resistance, itu biasanya trennya cukup kuat. Nah, ini pullback tapi enggak sampai ke area structure. Kita coba cari lagi ya, teman-teman. Kita coba cari lagi. Nah, ini kalau uptrend ya, teman-teman. Prinsipnya juga sama. Ini pembentukan tren, 3 kali gerakan, tembus ya, tembus kecil ini. Saya perbesar dulu. Nah, ini uptrend, 3 kali gerakan, lalu pullback ke area structure yang pertama, lalu kita tembus lagi, lalu pullback ke area structure yang ini, lalu kita tembus lagi, pullback ke area structure yang pertama ini, lalu kita naik lagi. Ini contoh pullback yang pertama tadi ya, teman-teman, yang pullback ke structure. Kalau ini berarti area resistance berubah menjadi support, ini resistance berubah menjadi support, resistance berubah menjadi support, dan seterusnya. Sekarang untuk pullback yang ke structure yang kedua, structure yang dalam ya, pullback yang cukup dalam. Nah, ini teman-teman, ini contoh pullback yang dalam ya, pullback ke area structure yang kedua tadi. Ini merupakan downtrend. Kita bisa lihat dari sini terdapat lower low dan lower high ya. Lalu kita pullback kemana nih? Pullback ke area structure yang kedua. Area structure yang pertama kan di sini berarti ya. Area yang pertama di sini tertembus, kita menuju ke area structure yang kedua di sini ya, di area sini. Nah, berhubung ini pullback yang dalam,
berarti ini merupakan tanda-tanda tren melemah. Di sini kita lihat seller nggak mampu turun lagi membentuk lower low ya. Kalau downtrend dikatakan berlanjut, itu kan semakin terbentuk lower low ya, seperti ini ada lower low, lower low, lower low, lower low, dan ini lower low ya. Karena jika downtrend ingin berlanjut, harusnya ini akan tembus ke sini ya, akan tembus ke sini membentuk lower low lagi, tapi ini malah pullback hanya sampai di sini ya, lalu tembus ke atas. Nah, ini merupakan tanda-tanda tren sudah berubah ya. Ini dari downtrend ke uptrend, karena ini sudah ada 3 gerakan ini. Kalau teman-teman lihat, ini merupakan pola dari head and shoulders ya, head and shoulders bottom ya. Ini left shoulder, ini head, kalau ini right shoulders, ini right shoulders, ini neckline, terus ini tembus neckline. Nah, ini head and shoulders bottom ya teman. Oke, kita cari lagi. Nah, ini juga teman-teman ya, ini juga merupakan contoh pullback yang kedua tadi, pullback to structure yang kedua ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan downtrend. Lalu di sini kok gambarnya jelek, kita ulangi lagi. Nah, downtrend. Nah, lalu kita pullback ke structure yang kedua sini. Structure yang pertama kan di sini ya, structure yang pertama di sini tertembus, dia pullback ke structure yang kedua, lalu dia rally lagi ke bawah tapi nggak mampu turun sampai minimal retest dari low sebelumnya. Harga cuma mampu sampai sini, lalu dia break ke atas. Nah, nggak semua ya teman-teman, nggak semua pullback yang dalam seperti ini akan menjadi reversal ya, sinyal reversal seperti ini. Kadang-kadang juga bisa pullback yang dalam ini rally-nya juga tembus kayak gini juga bisa. Tapi di sini kita main di probability ya, kecenderungan. Nah, kalau pullback dalam gini cenderungnya tren melemah atau mungkin bahkan akan reversal seperti ini. Kali ini tren jadi reversal menjadi uptrend, nah, dan seterusnya. Nah, itu merupakan pullback yang pertama, pullback to structure ya. Ini support menjadi resisten, kalau ini resisten menjadi resisten. Pullback pertama ke area support, pullback kedua ke area resisten. Sekarang kita lanjut ke jenis pullback yang kedua. Ya, sekarang kita ke pullback yang kedua, yaitu pullback to kill zone ya, atau area sell dan area buy. Kita kembali ke dasarnya pembentukan tren. Pembentukan tren seperti ini ya. Kill zone buy, karena ini uptrend ya, jadi kita ingin buy. Kill zone berada di daerah sini, di pullback ini ya. Ini kan pullback ini, kill zone berada di daerah ini. Kalau pullback yang pertama tadi kan pullback ke area support atau resisten, kalau enggak di sini
ya di sini. Ini area support dan resistance. Tapi kalau kill zone itu area yang mencakup di antara support dan resistance. Ya, berada di dalam area sini. Contoh seperti ini. Lalu kita tradingkan naik ke sini. Ya. Stop loss bisa di bawah ini, bawah area kill zone ini. Target pertama bisa di sini. Target kedua kita cari area resistance terdekat atau apapun yang teman-teman lakukan, tergantung trading plan masing-masing. Kalau downtrend seperti ini, kalau downtrend area kill zone berada di sini, di daerah pullback sini. Kalau yang pertama tadi pullback ke area support dan resistance, kalau nggak di sini ya di sini, ya. Kalau di sini berarti trennya kuat. Kalau pullback semakin dalam di area sini, area resistance sini, maka tren semakin melemah. Ya, kalau kill zone berada di antara support dan resistance ini. Berada di sini, kita tradingkan ke bawah. Stop loss bisa di atas area kill zone. Target pertama di area ini, area support terakhir. Target kedua kita cari support berikutnya. Ya, tergantung trading plan masing-masing. Mau trailing stop juga boleh, ya terserah. Ya, ini dasarnya. Kita ke contoh, ya, contoh chart. Ini merupakan contoh pullback to kill zone, ya teman-teman. Kita gambar seperti ini. Ini downtrend, pullback kemana? Pullback ke area sini, area pullbacknya ya. Ini area pullback. Nah, setelah ini break membentuk lower low, pullback ke area kill zone, ya, area kill zone. Kalau teman-teman taruh stop loss di atas ini, ya, maka teman-teman akan kena loss, ya. Tapi kalau teman-teman taruh stop loss di atas area kill zone ini, ya, di atas ini, stop loss di atas ini, maka aman. Walaupun teman-teman opennya di sini, tapi stop lossnya di sini. Oke. Target bisa di sini. Nah, ini target pertama. Nah, setelah itu kita dapat sinyal lagi. Nah, setelah ini pullback, ya, ini termasuk pullback, turun, ya, maka pullback terakhir merupakan area kill zone selanjutnya. Ya, di sini area kill zone-nya di sini. Nah, saat kita pullback ke area kill zone sini. Ya, di antara area support sini, ya, maaf. Area support dan resistance ini. Ya, di antara area ini. Pullback di sini, lalu kita tradingkan ke bawah. Nah, ini merupakan area kill zone. Ya, kalau yang pertama tadi kan pullbacknya sampai sini. Ya. Yang kedua pullback sampai sini. Area resistance terakhir. Terus yang pullback kill zone di tengah-tengah antara resistance dan support sini. Kita cari contoh lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini contoh di uptrend, ya. Kita gambar seperti ini. Ini merupakan uptrend. Ini ada pullback kecil, lalu kita naik lagi, kita pullback. Kemana kita pullback? Ke area kill zone, ya, area kill zone kan di sini. Nah, area pullback ini, ya, menjadi area kill zone. Harga pullback ke sini, ke tengah-tengah sini. Stop loss bisa di sini. Target pertama di sini. Nah, target kedua bisa area resistance ini. Nah, kebetulan ini kena, ya, kena
target kedua, target pertama, target kedua. Setelah rally, kita dapat sinyal berikutnya. Ya, ini kan rally lagi, lalu kita pullback lagi. Pullbacknya kemana? Pullback ke area kill zone. Nah, area kill zone-nya kan sini, pullback ini. Nah, ini area stop loss bisa di sini. Stop loss bisa di sini, bawah pullback. Target pertama di sini, target kedua kita nggak kelihatan ya, nggak kelihatan area resistennya. Nah, target kedua terserah teman-teman deh. Nah, ini setelah ini juga ada sinyal lagi ini. Ini kita break lagi ke atas. Nah, ini break lagi ke atas, turun lagi. Nah, ini turunnya kemana? Turunnya ke area kill zone lagi. Nah, kill zone kan area pullback ini ya. Nah, ini pullback ini menjadi kill zone. Nah, ini turun pullback ke area kill zone. Nah, kita dapat double bottom di sini, maaf. Setelah double bottom, kita naik lagi. Nah, ini merupakan pullback ke area kill zone. Stop loss bisa di sini, target bisa di sini. Target pertama kita sentuh target pertama. Itu merupakan pullback yang kedua, yaitu pullback to kill zone. Sekarang kita yang pullback yang ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pullback yang terakhir, ya pullback yang ketiga, jika teman-teman suka dengan konten trading video seperti ini, silahkan tekan tombol like di bawah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk video trading lainnya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ke pullback yang terakhir, yang ketiga, yaitu pullback yang membentuk channel. Seperti apa? Kita gambar contohnya. Kita seperti biasa kembali ke dasar pembentukan tren seperti ini. Nah, pullback yang dua sebelumnya, itu kan kalau nggak pullback kembali ke area support dan resistance pertama ini, atau ke sini, atau kedua pullback ke area kill zone, ya di antara support dan resistance ini, di antara pullback ini kill zone. Nah, tetapi jika trennya kuat, ya jika tren sangat kuat, biasanya pullback nggak sampai area support atau resistance ini, nggak sampai area kill zone ini. Pullback mungkin hanya seperti ini. Nah, lalu tiba-tiba dia break ke atas. Nah, ini pullback ini disebut sebagai channel, ya teman-teman. Nah, ini breakout dari channel. Nah, atau ya karena channel ini banyak ya bentuknya, ini merupakan flag. Ya, ada wedges, ada triangle, ya macam-macam teman-teman. Itu semuanya merupakan channel, pembentukannya aja yang berbeda. Nah, ini juga sama, ini saya gambar flag juga. Nah, kalau ini flag yang datar, bendera yang datar. Kalau ini bendera yang miring, atau seperti ini. Nah, ini low-nya semakin tinggi, ya. Nah, ini low-nya semakin tinggi, tapi high-nya tetap. Nah, ini dikatakan sebagai channel juga, cuman ini namanya ascending triangle atau segitiga yang mengarah ke atas.
Ya, ini kalau uptrend ya. Kalau downtrend seperti apa? Kalau downtrend sama aja. Misal pergerakan seperti ini, ya. Lalu kita membentuk channel. Nah, seperti ini. Ini rising channel, sama. Namanya bendera juga, flag. Ini nggak sampai, pullback nggak sampai area ini, ya kan? Pullback nggak sampai area ini. Nah, ini merupakan tren yang kuat, ya, cukup kuat. Atau mungkin seperti ini. Nah, ini juga sama. Walaupun bentuknya beda ya, teman-teman. Walaupun bentuknya beda, ini kan sejajar. Area high semakin tinggi, area low juga semakin tinggi. Kalau ini area high dan low semakin kompres ya, mengkompres semakin kecil. Ini biasa disebut symmetrical triangle atau segitiga sama sama kaki ya. Nah, ini lalu ini breakout ke bawah. Ini sama-sama channel, teman-teman, walaupun bentuknya yang berbeda. Ya, kita ke contoh chart aja langsung ya, teman-teman. Ini merupakan pullback yang membentuk channel. Ya, ini rising channel. Ini bisa disebut, ya, kita gambar dulu lah. Nah, kita gambar dulu. Nah, ini pullbacknya nggak nyampe area sini ya. Ini kan area pullback ini, nggak nyampe area kill zone atau area support dan resistance. Pullbacknya membentuk channel seperti ini, naik turun, naik turun. Nah, lalu kita break di sini. Nah, ada dua cara ya, teman-teman, untuk masuk saat channel ini. Yang pertama saat breakout, atau teman-teman tunggu pullback ya. Dalam contoh ini saat pullback, saat breakout, lalu kita pullback. Nah, ini kalau teman-teman tunggu saat pullback, teman-teman tunggu ini ya, pullback ini, lalu teman-teman bisa trading kan ke bawah. Sedangkan yang ini kita saat membentuk channel, pullback saat channel, lalu break. Nah, ini nggak mampu pullback ya, nggak mampu pullback sampai area garis ini. Ini kan pullback sampai garis ini dari support channel, ini pullback ke area support channel. Kalau ini nggak mampu pullback sampai area channel, ini pullbacknya hanya segini, lalu dia turun lagi. Nah, kalau teman-teman agresif, teman-teman bisa pasang sell stop ya. Dalam ini sell stop di area sini ya. Setelah breakout dari channel, teman-teman langsung entry menggunakan sell stop, atau teman-teman bisa tunggu seperti ini, tunggu pullback. Contoh selanjutnya, teman-teman, contoh berikutnya seperti ini ya. Kita gambar dulu. Ini downtrend ya, pullback. Nah, ini pullbacknya membentuk area channel ya, membentuk channel seperti ini, naik. Nah, lalu kita break ke bawah. Kalau teman-teman agresif, teman-teman bisa langsung masuk ya di sini. Kalau teman-teman konservatif, ya berarti teman-teman nggak dapat kesempatan masuk karena ini harga langsung turun ya. Kalau konservatif kan teman-teman berarti tunggu pullback ke area sini lagi ya, lalu trading ke bawah. Nah, kalau teman-teman konservatif. Kalau agresif berarti teman-teman langsung masuk menggunakan
sell stop di sini. Ya nggak ada yang benar atau yang salah ya teman-teman, itu tergantung profil resiko masing-masing ya. Ada yang suka agresif, ada yang konservatif, yaitu beda-beda ya, tiap-tiap orang beda-beda, ada plus ada minusnya masing-masing. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini ada contoh lagi flag pattern yang datar ya. Ini kita rally sangat panjang, lalu ini pullbacknya hanya segini ya. Ini flag pattern, lalu breakout ke atas. Nah, ini kalau ini rising flag, kalau ini flag yang datar. Nah, ini bendera yang ke atas, ini bendera datar. Ke contoh selanjutnya kita cari aja teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi. Kalau ini merupakan ascending triangle ya, segitiga yang mengarah ke atas. Ini trend. Nah, ini high-nya sama tapi low-nya semakin tinggi ya. Ini low-nya semakin tinggi, lalu kita breakout. Nah, ini sempat turun lagi, lalu ini breakout. Kalau teman-teman konservatif ya, ini dapat kesempatan masuk ya, karena ini harganya pullback ke bawah, lalu dia kembali naik. Ini pullback lagi, nah ini pullback juga membentuk channel. Ini termasuk channel ya teman-teman, karena memang pembentukan channel atau pola pattern ini nggak ada yang sempurna ya. Kalau cari sempurna itu susah di market ya. Kalau ini kan, ini channelnya termasuk yang besar ya. Kalau channel yang kecil tuh biasanya seperti ini. Nah, ini channelnya cuma segini, lalu break ke atas. Ini channel yang kecil. Kalau ini kan channelnya besar, tapi cara entry-nya juga sama. Teman-teman bisa entry waktu breakout ya, entry di sini berarti breakout, atau teman-teman tunggu pullback seperti ini. Nah, sama aja. Ya, itulah teman-teman 3 jenis pullback yang sangat powerful jika digunakan untuk strategi trend following. Silahkan komen di bawah, jenis pullback apa yang teman-teman pakai saat ini. Apakah pullback to kill zone atau pullback to structure, atau mungkin ada jenis pullback lain yang belum disebutkan dalam video ini. Silahkan komen di bawah. Tapi perlu teman-teman ingat nih, untuk menggunakan strategi pullback yang kita bicarakan tadi, teman-teman harus tahu dulu trennya apa ya, tren naik atau tren turun ya. Kalau teman-teman belum bisa mengidentifikasi tren, belum bisa membaca tren, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya di sini tentang bagaimana cara mengidentifikasi tren untuk pemula. Sangat gampang kalau teman-teman lihat videonya ini ya. Atau mungkin teman-teman mau lihat video lainnya, bisa klik ikon di samping ini, klik ikon trading plan juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan happy planning.